Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Bunga Pinora dengan NPM terakhir yaitu 0122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuh kembang, oklusi gigi, analisis gigi campuran dengan Moyers. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian mixed dentition analysis. Jadi untuk mixed dentition itu adalah fase ketika gigi sulung atau gigi permanen ini berada secara bersamaan di dalam rongga mulut. Nah, periode ini berlangsung sekitar 6-12 tahun. Jadi fase ini tuh dimulai ketika molar permanen pertama erupsi dan berakhir setelah gigi sulung terakhir tanggal. Nah, periode ini sangat penting karena si fase ini tuh dapat mulai terlihat adanya crowding atau kekurangan ruang, spacing atau kelebihan ruang, serta maloklusi yaitu hubungan gigi yang tidak ideal. Mengapa analisis mixed dentition ini sangat diperlukan? Karena mixed dentition ini metode yang digunakan untuk memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erupsi, terutama caninus dan premolar. Analisis ini diperlukan untuk menentukan kemungkinan terjadinya crowding maupun spacing, bantu perencanaan perawatan ortodonti dini, menentukan kebutuhan penggunaan space maintainer atau serial extraction, serta membantu dokter dalam menyusun rencana perawatan yang lebih akurat. Di sini saya akan membahas dasar ilmiah metode Moyers. Nah, di sini ada pengertian metode Moyers. Jadi, metode Moyers ini tuh metode analisis ruang pada masa gigi campuran yang bertujuan memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erupsi. Nah, metode ini tuh sangat banyak digunakan karena sederhana, praktis, dan tidak memerlukan pemeriksaan radiografi. Di sini ada korelasi ukuran gigi. Jadi, Moyers ini menentukan adanya hubungan yang kuat antara ukuran gigi yang sudah erupsi dengan ukuran gigi yang belum erupsi. Nah, 4 incisivus mandibula ini dipilih sebagai indikator karena erupsinya ini lebih awal, mudah diukur, dan memiliki korelasi yang tinggi dengan ukuran caninus serta premolar permanen yang belum erupsi. Selanjutnya ada dasar statistik metode Moyers. Jadi menggunakan tabel probabilitas untuk memperkirakan ukuran gigi permanen yang belum erupsi. Jadi beberapa kelebihan metode ini adalah mudah dilakukan, tidak memerlukan radiografi, serta cepat dan praktis. Namun untuk si keterbatasannya ini dipengaruhi oleh variasi ras, populasi, serta tidak mempertimbangkan dimensi vertikal dan sagital. Mengapa 4 incisivus mandible? Jadi untuk korelasi ukuran giginya ini pada metode Moyers yang diukur adalah 4 incisivus permanen mandibula. Nah, hasil pengukuran ini tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi ukuran gabungan caninus dan premolar permanen yang belum erupsi. Di sini ada alat dan bahan. Jadi dalam analisis Moyers terdapat beberapa alat yang digunakan, yaitu pertama ada Boley gauge, model study, sama table Moyers. Jadi Boley gauge atau tooth measuring gauge ini berfungsi mengukur lebar mesiodistal gigi. Kedua ada model studi, ini tuh digunakan untuk objek pengukuran. Lalu table Moyers ini prediksi ukuran gigi. Selanjutnya ada pengukuran 4 incisivus. Jadi pengukurannya ini pengukuran lebar mesiodistal. Jadi langkah pertamanya adalah mengukur lebar mesiodistal setiap incisivus permanen mandibula menggunakan Boley gauge. Jadi pengukuran ini dilakukan dalam titik kontak terlebar mahkota gigi untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Lalu menjumlahkan lebar incisivus, karena setelah semua incisivus diukur, hasil pengukuran ini akan dijumlahkan. Jadi rumus yang digunakan itu adalah lebar gigi 31 ditambah dengan 32, 41, dan 42. Nah, sebagai contoh itu ada ukuran yang diperoleh 5,5 lalu ditambah 6,0, 5,5, dan 6. Nah, totalnya itu 23. Lalu nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam table Moyers. Selanjutnya di sini ada space available. Jadi space available ini ada panjang lengkung rahang yang tersedia. Yang tersedia untuk menampung si gigi permanen yang akan erupsi. Jadi pengukurannya ini dimulai dari distal incisivus lateral permanen hingga mesial molar permanen. Nanti nilainya ini akan dibandingkan dengan kebutuhan ruang untuk menentukan ada tidaknya kekurangan ruang. Cara mengukur space available ini tuh diawali dengan menentukan titik distal incisivus lateral permanen. Selanjutnya panjang lengkung ini diukur sampai ke mesial molar permanen yang pertama. Nah, pengukuran ini dapat dilakukan menggunakan brace wire atau kawat kuningan, jangka sorong, maupun model study. Karena metode ini tuh bertujuan untuk mengetahui ruang yang tersedia dalam lengkung rahang. Selanjutnya ada table probability Moyers. Jadi table probability Moyers ini tuh merupakan table statistik yang digunakan
diperkirakan untuk memprediksi ukuran permanen yang belum erupsi, terutama untuk caninus dan premolar. Nah, dasar analisis ini nanti hubungannya antara jumlah lebar mesiodistal 4 sisi mandibul dengan caninus premolar permanen yang belum erupsi. Nah, penggunaan tabel ini yang di sebelah kanan ini membantu memperkirakan kebutuhan ruang serta mendeteksi kemungkinan crowding atau spacing sejak dini. Selanjutnya ada pengertian table probability Moyers. Jadi dengan adanya prinsip dasar ini, korelasi antara ukuran 4 sisi mandibul ini dengan caninus dan premolar permanen mengetahui jumlah lebar sisi mandibula. Maka ukuran gigi permanen yang belum erupsi dapat diprediksi menggunakan table probability tertentu. Nah, cara bacanya itu pertama adalah mengukur total lebar 4 sinsifus mandibula, lalu kemudian angka tersebut dicari pada kolom horizontal table Moyers. Selanjutnya dipilih tingkat probability yang diinginkan, misalnya 75%. Setelah itu nilai prediksi ukuran gabungan caninus dan premolar ini dapat dibaca pada table. Selanjutnya ada komponen analisis Moyers. Jadi yang pertama adalah space requirement atau SR. Jadi SR ini tuh ruang yang dibutuhkan untuk menampung caninus dan premolar permanen. Yang kedua ada IS, jadi untuk ruang tersedia pada lengkung rahang. Nah, selisih antara kedua nilai tersebut akan disebut dengan diskrepansi ruang, yang rumusnya itu rumus AS dikurangi dengan SR. Selanjutnya ada probability 75%. Nah, mengapa dipilih 75%? Karena probability 50% hanya menunjukkan nilai rata-rata sehingga kurang aman dalam praktik klinis. Sebaliknya jika 75% memberikan margin keamanan yang lebih besar dan dapat mengurangi risiko terjadinya crowding. Nah, oleh karena itu, tingkat probabilitas 75% ini sering digunakan dalam praktik ortodonti. Contohnya itu jumlah lebar 4 incisifus mandibula adalah 22, maka berdasarkan tabel Moyers diperoleh nilai prediksi ini sebesar 20,6 mm pada probabilitas 50%. Nah, 21,4 ini probabilitasnya 75%. Dalam praktik klinis, dokter biasanya tuh memilih nilai 21,4 mm karena lebih aman terhadap terjadinya crowding. Selanjutnya ada prediksi caninus. Nah, prediksi ukuran. Langkah prediksi ini dimulai dengan mengukur total lebar 4 incisifus mandibula. Selanjutnya ditentukan tingkat probabilitas yang akan digunakan, misalnya 75%, kemudian nilai tersebut akan dicari pada table Moyers dan hasilnya ini akan merupakan prediksi gabungan lebar caninus dan premolar permanen. Contohnya, jika jumlah 4 incisifus adalah 22 dan menggunakan probabilitas 75%, maka prediksi ukuran caninus dan premolar ini sekitar 21,4 mm. Di sini ada metode singkatnya. Selain menggunakan table Moyers, terdapat metode singkatnya. Jadi, untuk memperkirakan ukuran caninus dan premolar permanen. Nah, pada mandibula, rumus yang digunakan adalah jumlah 4 incisifus dibagi 2 menjadi dan ditambah 10,5 mm. Sedangkan untuk pada maksila ini jumlah incisifus ini akan dibagi 2 kemudian akan ditambah 11. Nah, metode ini tuh sangat cepat dan praktis karena lebih gampang, karena untuk mandibula aja ditambah 10,5 dan untuk maksila ini 11. Selanjutnya, perbedaan prediksi mandible and maxilla. Jadi digunakan tabel A, sedangkan tabel A ini untuk mandibula, sedangkan untuk si maksila ini digunakan tabel B. Nah, pada maksila ini diperlukan koreksi overjet karena posisi incisifus ini lebih maju. Incisifus atasnya lebih maju dibandingkan mandibula. Meskipun prediksi yang dilakukan untuk rahang atas maupun bawah, gigi yang diukur tetap 4 incisifus mandibula, permanen mandibula. Selanjutnya ada diskrepansi ruang. Jadi diskrepansi ruang ini adalah selisih antara ruang yang tersedia dalam lengkung rahang atau available space dengan ruang yang dibutuhkan oleh gigi permanen, yaitu space requirement. Jadi diskrepansi ruang ini dihitung dengan rumus available space dikurang dengan SR. Jika hasilnya negatif berarti terjadi kekurangan atau crowding. Nah, jika hasilnya positif maka terjadi kelebihan atau spacing. Nah, namun jika 0 berarti ruang yang tersedia itu sudah cukup untuk erupsi permanen. Selanjutnya ada contoh diskrepansi ruang. Nah, contohnya ini lebar 4 incisifus mandibula ini adalah 23. Berdasarkan tabel Moyers diperoleh prediksi ukuran caninus dan premolar ini 22. Kemudian dilakukan pengukuran ruang yang tersedia dan didapatkan available space sekitar 20 mm dengan menggunakan rumus AS dikurang SR. Nah, maka hasilnya 20 dikurang 22 yaitu 2 mm. Hasilnya negatif, menunjukkan ada kekurangan ruang sebesar 2 mm sehingga si pasien ini berpotensi mengalami crowding.
Tujuannya ini tuh untuk menentukan kondisi ruang dalam melengkung rahan. Nah, interpretasi ini dilakukan untuk membandingkan AS dengan SR. Apabila si AS ini sama dengan SR, maka ruang ini cukup. Namun jika AS ini lebih besar dibandingkan SR, maka terdapat spacing. Namun jika AS ini lebih kecil dibanding SR, maka menunjukkan crowding. Hasilnya ini dibagi menjadi 3 kondisi ya. Jika si AS ini sama dengan SR, maka ruangnya ini cukup dan gigi permanen mendapatkan erupsi dengan baik. Namun jika AS ini lebih besar dibandingkan dengan SR, maka terjadi kelebihan atau spacing. Selanjutnya ada AS lebih kecil daripada SR, jadi akan terjadi crowding yang kondisinya ini menyebabkan rotasi impaksi atau malposisi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.